Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triya Mayawita dengan NIM 23349040 dari Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Di sini, saya akan menjelaskan tentang PPT saya berjudul tentang prinsip spasial data mining. Poin yang pertama yaitu konsep spasial data mining. Yang pertama, karakteristik spasial data mining. Spatial data mining atau disingkat dengan SDM adalah sebuah proses kompleks untuk mengekstrak pengetahuan abstrak yang tersembunyi, berguna, dan sebelumnya tidak diketahui dari data spasial yang besar dan konkret. Proses ini dimulai dengan data spasial mentah yang seringkali kotor atau tidak sempurna, sehingga memerlukan tahap pemrosesan seperti pembersihan dan transformasi. Sehingga, sebagai sebuah proses penemuan, spasial data mining bersifat interaktif dan berulang antara manusia dan komputer, melibatkan lebih dari sekadar analisis data biasa, melainkan eksplorasi dan pemodelan mendalam untuk menemukan pola, aturan, dan hubungan tersembunyi. Hasil dari spatial data mining adalah pengetahuan baru yang diinterpretasikan oleh para ahli untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dengan fokus pada penemuan hubungan yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan spesifik, bukan untuk membuktikan teori universal. Selanjutnya adalah ada memahami spatial data mining dari berbagai sudut. Spatial data mining adalah proses berulang dalam pengambilan keputusan yang berbasis data spasial. Hal ini dapat dipahami dengan baik dari 5 perspektif. Di antaranya yang pertama disiplin ilmu, di mana spatial data mining ini adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan berbagai metode dan teknologi seperti basis data spasial, kecerdasan buatan atau disebut dengan AI, statistik, dan machine learning untuk menangani data yang kompleks dan tidak pasti. Yang kedua, analisis, di mana spatial data mining ini merupakan proses analisis berulang atau iteratif untuk menemukan pola atau aturan yang sebelumnya tidak diketahui dari data dalam jumlah besar. Yang ketiga ada logika. Secara logika, SDM adalah proses penemuan atau discovery, bukan pembuktian atau proof. Proses ini menggunakan penalaran induktif untuk menemukan pengetahuan baru dan penalaran deduktif untuk mengevaluasi pengetahuan yang ditemukan. Yang keempat itu ada objek dan operasi. Spatial data mining sangat fleksibel dan dapat beroperasi pada berbagai jenis model data. Misalnya relasional pada berbagai jenis model data, misalnya relasional hierarkis, formatnya berbentuk vektor, raster, dan konten yaitu berupa lokasi, gambar, dan teks. Yang kelima yaitu sumber data. Proses ini memanfaatkan beragam sumber data mulai dari data mentah di database, data yang sudah dibersihkan di data warehouse, hingga perintah pengguna dan penggunaan ahli. Selanjutnya kita lihat ada membedakan spatial data mining dari subjek terkait. Spatial data mining adalah cabang data mining yang fokus pada data spasial, misalnya peta, citra, perencanaan kota. Dengan atribut lokasi dan hubungan spasial. Spatial data mining ini bersifat interdisipliner karena menggabungkan pembelajaran mesin, pengenalan pola, analisis statistik, basis data, dan kecerdasan buatan. Granularitas data dapat berupa titik, garis, poligon, maupun piksel dengan analisis berbasis vektor atau raster serta dipengaruhi oleh skala spasial. Proses spasial data mining meliputi pembersihan, reduksi dimensi, dan interpretasi untuk menemukan pengetahuan baru. Dibanding query dan laporan yang sederhana, spatial data mining memiliki kapasitas informasi lebih tinggi namun lebih kompleks. Selanjutnya itu ada piramid spatial data mining. Proses spatial data mining atau SDM mencakup 3 tahap utama. Yang pertama, persiapan data, yaitu pemahaman pengetahuan awal, pembuatan data setarget, pembersihan, dan penyederhanaan data. Penambangan data, misalnya pemilihan algoritma untuk menemukan pengetahuan berupa asosiasi, klasifikasi, regresi, pengelompokan, prediksi, dan lain-lain. Dan pasca data mining, berupa interpretasi, evaluasi, serta penerapan pengetahuan.
Setiap tahap mengubah data spasial menjadi informasi hingga menjadi pengetahuan. Untuk menjelaskan konsep ini, piramida data, informasi, dan pengetahuan digabungkan dengan proses spasial data mining, sehingga terbentuk piramida spasial data mining yang lebih spesifik. Piramida ini menggambarkan transformasi dari data spasial menuju pengetahuan spasial melalui pengaruh eksternal, akses, penyimpanan, berbagi, kalibrasi, penambangan, hingga evaluasi. Dengan demikian, piramida spasial data mining ini lebih mencerminkan realitas dunia fisik, meskipun definisi konsep dasar seperti data, informasi, dan pengetahuan spasial bisa berbeda di tiap disiplin. Kita bisa lihat gambarnya spasial data mining piramid di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu ada web SDM. Web merupakan ruang informasi terdistribusi yang menyediakan sumber daya, jaringan, perangkat komputasi, penyimpanan, bandwidth, dan data beragam seperti teks, suara, video, dan aplikasi. Teknologi jaringan memungkinkan berbagai dan penemuan pengetahuan spasial dalam skala luas, namun sifat web yang terbuka, dinamis, dan heterogen membuat akses informasi cepat dan akurat menjadi sulit. Penambangan web bertujuan mengekstraksi pola dan pengetahuan dari konten web, struktur situs, serta perilaku pengguna. Aplikasi meliputi personalisasi, perbaikan sistem, intelijen, bisnis, dan karakterisasi penggunaan. Seiring berkembangnya data internet, algoritma penambangan teks dan log server menjadi semakin penting. Selanjutnya yaitu yang poin yang 2.2 dari data spasial ke pengetahuan spasial. Yang pertama yaitu ada numerik spasial. Nilai numerik spasial adalah angka yang memiliki satuan pengukuran sehingga memberi makna spasial pada angka tersebut. Angka bisa berupa bilangan asli, rasional, atau irasional. Namun ketika dibatasi dalam konteks tertentu, angka tersebut menjadi nilai numerik. Jika makna ini dikaitkan dengan informasi spasial, maka angka berubah menjadi nilai numerik spasial. Misalnya angka 6.000 yang dibatasi untuk menunjukkan jarak 6.000 km. Nilai numerik spasial berbeda dari angka umum karena bersifat khusus dan dapat merepresentasikan objek spasial. Dalam sistem komputer, nilai ini digunakan untuk menghimpun, mengubah, menyimpan, serta menerapkan data spasial. Proses verifikasi teori maupun algoritma dilakukan secara angka, sementara satuan pengukuran berfungsi memberi makna spasial yang jelas. Selanjutnya ada data spasial. Data spasial adalah referensi penting untuk memahami sifat objek dengan menggambarkannya secara numerik melalui atribut, jumlah, posisi, serta hubungan timbal balik. Data ini dapat berupa angka, misalnya elevasi, panjang, volume, string, misalnya nama, tempat, maupun multimedia, misalnya gambar, video, suara. Data spasial mencakup skala luas, dari molekuler hingga universal, dan memiliki karakteristik khusus seperti perubahan spasio-temporal, distribusi lokal, volume besar, serta hubungan kompleks. Dalam dataset spasial, terdapat data spasial yang menunjukkan lokasi dan distribusi geografis, serta data non-spasial berupa informasi lain. Data spasial juga dapat dibagi menjadi data mentah, misalnya angka, kata, simbol, multimedia, dan data terproses atau digital. Umumnya, data digital digunakan setelah melalui tahap pembersihan agar siap dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu ada konsep ruang. Konsep spasial digunakan untuk mendefinisikan dan menjelaskan objek spasial melalui konotasi atau esensi konsep, dan ekstensi atau cakupan konsep. Konsep ini membantu memahami fenomena dan menyelesaikan masalah di dunia nyata. Contohnya dalam interpretasi citra penginderaan hijau berkonotasi pada lahan bervegetasi, sedangkan ekstensinya mencakup piksel dengan nilai abu-abu tertentu. Jika konotasi dipersempit, misalnya ditambah atribut tekstur, maka ekstensinya mengecil, hanya mencakup vegetasi tertentu seperti padang rumput atau hutan.
Konsep spasial bersifat hierarkis, di mana konsep umum mencakup konsep yang lebih spesifik, objek yang diwakili kadang bersifat tidak pasti, sehingga perlu ruang konseptual untuk mendiskusikan makna variabel yang beragam. Misalnya, jarak bisa berarti angka pasti, waktu tempuh, atau sifat kualitatif. Konsep spasial juga dipengaruhi oleh skala dan butiran. Satu konsep dapat memiliki arti berbeda pada skala berbeda. Misalnya, jarak 1.100 km dianggap dekat pada skala global, tetapi jauh pada skala provinsi. Selanjutnya ada informasi spasial. Informasi spasial adalah hasil olahan data yang menggambarkan fitur objek spasial dalam bentuk ringkasan, serta menyediakan fakta baru untuk penyimpanan, transmisi, dan konversi data. Informasi berbeda dari data karena memberikan makna dan mengurangi ketidakpastian spasial. Informasi yang lengkap menghasilkan kepastian, sementara informasi yang tidak lengkap menimbulkan ambiguitas. Misalnya istilah danau selatan bisa merujuk ke banyak lokasi hingga diberi detail spesifik. Informasi spasial mencakup figur geometris, spektral, dan tematik yang dapat digabungkan untuk membuat peta multisumber dan multidimensi. Makna informasi bergantung pada konteks data sama bisa mewakili informasi berbeda, dan data berbeda bisa mewakili informasi sama. Kualitas informasi spasial dapat dinilai dari tingkat keakuratan. Karena sifatnya yang dinamis spasio-temporal, informasi spasial harus selalu diperbaharui. Teknologi seperti satelit dan pengenalan jauh menjadi alat utama dalam mengumpulkan informasi ini secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pengetahuan spasial. Pengetahuan spasial adalah struktur yang mengaitkan berbagai informasi untuk menemukan pola, seperti kolerasi, klasifikasi, pengelompokan, fungsi, atau pengecualian. Pengetahuan ini berupa konsep, aturan, hukum, atau model yang menggambarkan atribut, frekuensi, serta tren dari dataset spasial. Contohnya aturan asosiasi. Jika jalan dan sungai bertemu, maka kemungkinan besar terdapat jembatan. Berbeda dari informasi yang terisolasi. Pengetahuan spasial diperoleh melalui proses konversi. Dari data menjadi informasi, lalu dari informasi menjadi pengetahuan dengan bantuan interaksi manusia, mesin, dan teknologi data mining spasial. Nilai informasi dan pengetahuan terletak pada pemanfaatannya. Jika tidak digunakan, informasi hanya bermakna tetapi tidak bernilai. Hanya informasi yang dikumpulkan dan diolah secara sistematis yang dapat berubah menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya adalah tindakan terpadu. Nilai numerik spasial berfungsi sebagai pembawa digital dalam proses pengumpulan, transmisi, penyimpanan, dan aplikasi objek spasial. Objek dunia nyata ditransfer menjadi data melalui sensor dan model tertentu. Lalu disimpan dalam basis data spasial seperti GIS. Proses pengenalan berlangsung dari objek, data spasial, informasi spasial, pengetahuan spasial. Data spasial merepresentasikan objek, informasi memberikan makna dalam konteks tertentu, sementara pengetahuan terbentuk dari struktur informasi yang saling terkait dan lebih abstrak. Selanjutnya yang ke poin ketiga itu spatial data meaning ruang. Yang pertama, ruang atribut. Ruang atribut adalah ruang mentah yang berisi atribut untuk menggambarkan objek spasial. Dalam sistem komputer, objek direpresentasikan sebagai entitas dengan atribut, sehingga membentuk ruang atribut multidimensi sesuai jumlah atributnya. Setiap objek dipetakan sebagai titik spesifik yang dengan nilai atribut pada tiap dimensi, misalnya posisi, biaya, atau manfaat. Ribuan objek spasial yang diproyeksikan ke ruang atribut menghasilkan kumpulan titik dalam jumlah besar. Data atribut pada awalnya bersifat acak dan tidak teratur, namun menjadi sumber untuk menemukan pola, aturan, urutan, pencilan, dan relevansi. Melalui analisis data spasial, keteraturan dan hubungan tersembunyi dari atribut tersebut dapat diungkap. Yang kedua yaitu ruang fitur. Ruang fitur adalah ruang yang menyoroti esensi objek
spasial berdasarkan atributnya. Berbagai fitur, baik tunggal, gabungan, maupun turunan, membentuk ruang fitur multidimensi yang semakin abstrak seiring dengan makin umumnya dataset. Pengurangan dimensi berbasis fitur dapat merangkum objek spasial dan mengurangi beban pemrosesan data. Dalam ruang fitur, objek dengan atribut serupa dikelompokkan menjadi kluster. Proses generalisasi bertahap memungkinkan dataset dirangkum berdasarkan fitur dengan distribusi objek yang beragam menghasilkan berbagai komposisi. Selanjutnya ada ruang konseptual. Ruang konseptual berbentuk dari ruang atribut atau ruang fitur karena konsep digunakan dalam data mining spasial. Konsep berfungsi sebagai penghubung antara objek fisik di dunia nyata dengan pengenalan manusia sehingga lebih mudah dipahami daripada data mentah. Ruang konseptual menjadi dasar penemuan pengetahuan karena memungkinkan generalisasi data kuantitatif menjadi konsep kualitatif. Dengan menggabungkan konsep dasar secara beragam, pengetahuan baru dapat diungkap. Berbagai konsep dalam ruang konseptual juga menunjukkan tingkat penemuan yang berbeda sesuai dengan cara dataset objek dirangkum. Selanjutnya yang keempat ada ruang status penemuan. Ruang status penemuan adalah ruang operasi 3 dimensi, yaitu ada atribut, identitas, dan template untuk aktivitas kognisi dan penemuan pengetahuan. Operasi berorientasi atribut menekankan hubungan antar atribut. Operasi berorientasi entitas menyoroti kesamaan dan perbedaan antar entitas. Sedangkan operasi berorientasi template menggeneralisasi atau merinci pengetahuan dari tingkat mikroskopis dan ke makroskopis. Dalam ilmu informasi geospasial, ditambahkan dimensi skala sehingga membentuk ruang status penemuan 4 dimensi. Seperti kita lihat di gambar sebelah kiri, gambar 1 sesuai dengan tugas mereka yang berbeda dalam ruang atribut, ruang konseptual, dan ruang fitur. Pada gambar yang kedua, yaitu ruang keadaan penemuan. Misalnya ruang atribut, ruang konseptual, ruang fitur, tingkat kognitif, dipublikasikan kembali dari Wang dan C 2012. Dengan isin yang baik dari Springer Science plus Business Media. Yang poin 4 yaitu ada pandangan spasial data mining. Yang pertama, spasial data mining pengguna. Pengguna dalam spasial data mining dapat berupa individu, misalnya warga, pegawai, pengusaha, pelajar, peneliti, ahli, maupun organisasi, misalnya pemerintah, komunitas, perusahaan, institusi, dan universitas. Dalam organisasi, pengguna berperan beragam seperti analisis, arsitek, asisten programmer, manajer proyek, hingga peneliti. Tingkat pengetahuan mereka juga bervariasi, dari tidak tahu hingga mahir. Setiap pengguna memiliki minat dan kebutuhan berbeda sesuai latar belakang serta hierarki pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tingkat atas membutuhkan pengetahuan umum untuk arah global. Tingkat menengah fokus pada pengelolaan informasi, sedangkan tingkat dasar membutuhkan detail rinci untuk menyelesaikan masalah lokal. Yang kedua yaitu metode spasial data mining. Spasial data mining mampu mengatasi keterbatasan metode konvensional yang sering terkendala kompleksitas, ambiguitas, dan representasi pengetahuan. Model SDM mencakup analisis ketergantungan, klasifikasi, deskripsi konsep, serta deteksi kesalahan dengan algoritma yang didukung teknik seperti induksi aturan, kluster konsep, dan penemuan asosiasi. Sistem SDM dapat berjalan secara mandiri, tertanam, atau terhubung dengan basis data eksternal, serta disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Keunggulannya terletak pada kemampuannya menangani tantangan teknis seperti data besar, dimensi tinggi, data terkontaminasi, ketidakpastian, dan representasi pengetahuan yang kompleks. Yang ketiga itu ada aplikasi spasial data mining. SDM digunakan pada bidang tertentu untuk mengungkap pengetahuan spesifik dari data spasial sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengetahuan ini mencakup hubungan
hubungan spasial dan pola tersembunyi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan. Penerapannya mencakup pemahaman citra penginderaan jauh, penemuan pola spasial, pembangunan basis pengetahuan, hingga optimisasi query spasial untuk meningkatkan otomatisasi, kecerdasan, dan integrasi. Sebagai teknologi pendukung keputusan, SDM membantu memaksimalkan pemanfaatan data, meningkatkan akurasi, efisiensi, serta keandalan di berbagai bidang seperti GIS, penginderaan jauh, GPS, transportasi, kedokteran, hingga robotika. Selanjutnya ada hierarki. Selanjutnya ada hierarki. Hierarki spatial data mining. Hierarki dalam spatial data mining mencerminkan tingkat kognitif manusia dalam memahami dataset, mulai dari pengetahuan detail atau mikroskopis hingga pengetahuan umum atau makroskopis. Perbedaan tingkat kognisi membuat setiap pengambil keputusan membutuhkan pengetahuan spasial yang berbeda. SDM menganalisis data melalui roll-up dan drill down, membangun komunikasi antara platform, perangkat keras, dan perangkat lunak. Pemikiran manusia bersifat hierarkis terkait dengan resolusi, skala, dan granularitas. Objek spasial dapat berupa entitas kosmologis hingga biologis. Dalam ruang konseptual, konsep berbentuk struktur hierarki yang dapat jelas pohon konseptual atau mengandung ketidakpastian di mana konsep dapat berinteraksi dan memiliki batas ambigu. Struktur ini memungkinkan SDM menggambarkan pengetahuan dari berbagai tingkat kognisi dan kompleksitas. Di mana kita bisa lihat gambarnya pada sebelah kanan, itu gambar sebuah pohon konsepan dari perpindahan. Selanjutnya kita lihat ada granularitas spasial data mining. Granularitas dalam SDM menggambarkan tingkat resolusi atau detail dataset spasial, dari tingkat halus hingga kasar. Granularitas menentukan presisi pengetahuan seperti ukuran piksel, tabel basis data, atau tingkat kognitif. Granularitas tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada tujuan penelitian. Manusia dapat berpikir dan berpindah bebas antar granularitas untuk menemukan solusinya. Secara umum, granularitas kasar merefleksikan pandangan global dan abstrak, sedangkan granularitas halus mencerminkan data lokal yang konkret. Selanjutnya kita lihat ada skala SDM. Skala dalam sistem spasial data mining mengatur tingkat detail pengukuran objek dan skala besar ke skala kecil. Skala besar menampilkan detail kepribadian dengan data kompleks, sedangkan skala kecil menampilkan informasi umum generalisasi dengan data yang diringkas. Perubahan skala mempengaruhi keseimbangan antara detail dan efisiensi penyimpanan secara pemrosesan data. Skala penting untuk mengelola transformasi data dari detail halus menjadi pengetahuan umum dalam analisis spasial. Yang ketujuh, kita lihat ada mekanisme penemuan. Penambangan data spasial SDM menurut cara berpikir manusia dengan menemukan pola dari data konkret menjadi pola abstrak dan aturan umum. SDM menganalisis data dari berbagai sudut pandang, menghasilkan pengetahuan detail maupun ringkasan. Pengetahuan yang ditemukan meliputi aturan dan pengecualian, yang bermakna bukan sekadar noise. Dengan demikian, SDM mengubah data spasial menjadi pengetahuan yang membantu memahami esensi objek secara menyeluruh. Selanjutnya ada pengetahuan spasial untuk menemukan. Yang pertama itu ada aturan geometris umum dan aturan asosiasi spasial. Dalam basis data GIS, pengetahuan geometris dapat diperoleh dari objek titik, garis, dan poligon, dengan fitur seperti ukuran, bentuk, panjang, luas, serta ciri morfologis. Basis data biasanya hanya menyimpan fitur dasar, misalnya panjang, area, keliling. Sedangkan fitur morfologis memerlukan perhitungan khusus, statistik seperti rata-rata, varians, atau histogram digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dalam SDM,
sebagai aturan pengetahuan dapat ditemukan. Yang pertama misalnya aturan asosiasi, itu hubungan logis antar entitas, misalnya hujan, tanah longsor. Yang kedua, aturan karakteristik, misalnya meringkas fitur umum dari objek sejenis. Yang ketiga, aturan diskriminasi membedakan antar kelas objek. Yang keempat, aturan pengelompokan. Pengelompokan objek berdasarkan kesamaan. Yang kelima, aturan klasifikasi. Menentukan kelas entitas. Yang keenam, aturan serial. Menganalisis pola berurutan dalam waktu. Yang ketujuh, aturan prediktif. Meramalkan tren atau nilai masa depan. Dan yang kedelapan, pengecualian. Itu ada mendeteksi data anomali atau pencilan. Itulah ada 8 berbagai pengetahuan yang ditemukan dalam spatial data mining. Selanjutnya ada aturan karakteristik spasial dan aturan diskriminasi. Aturan karakteristik spasial merangkum pola umum dan distribusi atribut suatu entitas. Sedangkan aturan diskriminasi spasial menekankan perbedaan fitur antar entitas atau wilayah. Contohnya, arah jalan di Beijing cenderung lurus timur, barat, atau utara, selatan. Berbeda dengan Tianjin dan mengikuti alur sungai serta perbedaan distribusi padi dan gandum di berbagai wilayah Tiongkok. Yang ketiga, aturan clustering spasial dan aturan klasifikasi. Aturan pengelompokan spasial membagi data ke dalam kluster sehingga objek dapat dalam satu kelompok memiliki kesamaan tinggi, sedangkan antar kelompok berbeda jauh. Pengelompokan dapat dilakukan dengan metode pembagian, hierarki, kepadatan, atau grid, dan berguna untuk mendiskretkan data, menyempurnakan pola, serta menggabungkan informasi multisensor. Yang keempat, aturan prediktabel spasial dan aturan serial. Aturan spasial prediktif digunakan untuk memperkirakan nilai, atribut, atau tren masa depan dengan menganalisis ketergantungan antar objek spasial dan variabelnya, misalnya melalui regresi atau pohon keputusan. Proses ini diawali analisis dekorelasi untuk menyaring atribut yang relevan. Yang kelima, pengecualian spasial atau pencilan. Deteksi outlier dalam SDM digunakan untuk menemukan pengecualian yang menarik, baik untuk mengidentifikasi kesalahan, penipuan, maupun fenomena penting. Outlier tidak memiliki definisi matematis yang kaku sehingga penentuan bersifat subjektif. Terdapat 3 pendekatan utama, tanpa pengetahuan awal atau unsur riset, dengan model normalitas superviset, dan dengan hanya memodelkan normalitas atau abnormalitas. Metode umum mencakup distribusi statistik, jarak ke tetangga terdekat, deteksi deviasi, serta jaringan saraf fusi. Pengecualian spasial adalah objek atau nilai yang menyimpang dari pola umum dataset spasial. Poin yang keenam, representasi pengetahuan spasial. Yang pertama, bahasa alami. Bahasa alami adalah metode penting untuk mendeskripsikan dataset karena mendekati cara berpikir dan komunikasi manusia. Ia memungkinkan data kuantitatif dipahami dalam bentuk konsep kualitatif yang lebih sederhana, efisiensi, dan mudah dipahami. Yang kedua itu konversi antara data kuantitatif dan konsep kualitatif. Konversi antara nilai kualitatif dan kuantitatif diperlukan untuk menggabungkan kualitas dengan kualitas serta menangani ketidakpastian dan kekaburan dalam pemetaan data. Yang ketiga itu pengukuran pengetahuan spasial. Pengukuran pengetahuan spasial digunakan untuk menilai kepastian atau kredibilitas pola dalam spasial mining. Data mining. Tidak semua pola menarik atau bermakna sehingga pengukuran ini membantu menyaring aturan asosiasi yang misalnya dukungan, kepercayaan yang diharapkan, dan lift, serta yang terakhir ada minat. Yang keempat, aturan spasial plus pengecualian. Pengetahuan dalam spasial data mining diekspresikan melalui aturan spasial beserta pengecualian untuk merangkum informasi dari dataset spasial. Kesimpulan, prinsip-prinsip spasial data mining atau SDM menekankan pentingnya menggali pengetahuan dari data spasial secara sistematis untuk mendukung analisis, klasifikasi, dan pengambilan keputusan. SDM tidak hanya berfokus pada penemuan pola dan aturan spasial, tetapi juga mempertimbangkan pengecualian serta pengukuran
tertentu untuk meningkatkan akurasi dan keandalan hasil. Dengan penerapan prinsip ini, SDM mampu merangkum informasi kompleks, mengurangi ketidakpastian, mempercepat interpretasi data spasial, serta memberikan dasar yang kuat bagi sistem pakar maupun sistem pendukung keputusan dalam menyelesaikan masalah nyata di bidang alam maupun manusia. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi PPT saya. Cukup sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.